warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang penelitian data dan skala pengukuran. Jadi, penelitian data yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu data merupakan sekumpulan fakta tentang suatu fenomena berupa angka atau bilangan atau bisa disebut dengan kategori. Jadi, data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan penelitian yang diambil secara pribadi atau individu. Dan selanjutnya data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diambil dari objek penelitian tersebut. Kemudian dari segi sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau disebut data yang nilai bilangannya yaitu bilangan asli, dan kemudian data kontinun atau data yang nilainya dari nilai satu ke nilai yang lain. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Andri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andi Fitri. Dari segi penskalaannya, data dibedakan menjadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Adapun skala nominal, yaitu skala nominal membedakan satu kategori dengan kategori lainnya. Contoh jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, agama, Islam, Kristen. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu data ordinal pada dasarnya adalah hasil dari kuantifikasi dan kualitatif. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval yaitu data interval mempunyai tingkatan lebih rendah dari data rasio. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio data adalah tingkatan data yang paling tinggi. Dari sudut pandang statistik ada dua jenis data yang dikenal, yaitu data parametrik dan data non parametrik. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama data parametrik, yaitu suatu data disebut sebagai data parametrik bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A, data yang mempunyai distribusi normal atau normally distributed data adalah data yang dapat mewakili populasi yang diteliti. Yang kedua, variasi dari data yang dimaksud harus stabil, tidak berubah atau homogen. Yang ketiga, data yang dimaksud minimal merupakan data interval atau interval data. Yang keempat, ada data yang diperoleh merupakan data dari tiap individu yang independen. Maksudnya, respon dari suatu individu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi respon individu lainnya. Yang B, data non-parametrik. Data non-parametrik adalah data yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak berdistribusi normal. Yang kedua, tidak homogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ermina. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain adalah yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga rating scale, dan yang keempat semantik diferensial. Yang pertama skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dengan satu garis kontinum yang jawaban sangat positif terletak di dalam kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif dan kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Hanya ini presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.